Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, anak dari Menteri Keuangan yang baru itu sedang viral, sedang jadi sorotan teman-teman. Kenapa? Ini awalnya itu memposting di Instagramnya yang kata-katanya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Yang diduga itu tertuju kepada Ibu Sri Mulyani. Postingannya viral, kemudian mendapat banyak respon hingga akhirnya lenyap postingannya teman-teman. Dan setelah itu memberikan klarifikasi. Dan klarifikasinya tersebut mendapat respon lagi teman-teman. Karena anak seorang Menkeu, Menteri Keuangan ini memang dinilai songong seperti itulah. Dan ini dinilai juga klarifikasi yang bundar ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Gak beneran ya. Basi. Udah biasa. Awalnya banyak bacot. Endingnya klarifikasi. Minta maaf. Basi. Ya bawa kenapa-napa ya. Masih bocah aja belaganya minta ampun. Gimana bangkotannya? Berasa kayak punya dunia kali ya. Boleh gak sih bocah macam ini gue sentil gusinya? Ngeselin bener. Untung aja bapak lu pejabat. Coba kalau lu ada di RT-nya gue. Kepala sama kaki lu bisa misah. Nih anak belagu amat ya. Baru kemarin juga bapaknya dilantik jadi Menke gantinya Bu Sri Mulyani. Udah nyinyir pula kau. Lu jangan mentang-mentang anak menteri, lu sekarang udah nyinyir kesana kemari, anak baru kemarin nongol. Bintang lu bintang apa? Nyinyir wae kau. Wah, sumpah nih anak belagu banget nih. Kayak gini nih harus dikasih paham. Hanya gara-gara bapaknya dilantik jadi Menteri Keuangan. Udah soi banget nyebar-nyebar fitnah lo. Ini dia nih anak Menteri Keuangan yang baru, si Purbaya Yudi Sadewa. Gue yakin ini akibat terdoktrin nih sama kelompok-kelompok ekstremis yang sukanya menyebar fitnah. Fitnah mereka tuh ke Bu Sri Mulyani kalau bukan agen CIA, agen IMF katanya. Gue pribadi nih menganggap Bu Sri Mulyani itu adalah salah satu putri terbaik bangsa. Jadi anak ini dinilai sombong atau belagu ya teman-teman oleh netizen. Dilihat dari postingannya, kemudian klarifikasinya dan videonya yang lain. Salah satunya ini. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya kartu gue ya. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya kartu gue ya. Nah kemarin juga Menteri Keuangan minta maaf teman-teman perihal pernyataan-pernyataannya di sosial media. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat bagaimana videonya. Terima kasih Pak Menteri. Saya tidak ada serah terima jabatan yang ini. Sudah saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman media. Wartawan Forcam nih ya, yang banyakan, tapi mungkin hari ini ekstra Forcam ekstra. Forcam ekstra. Terima kasih atas selalu selama ini meliput Kementerian Keuangan. Saya berserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya. Selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Mungkin saya ada 3 pernyataan pendek. Yang pertama, di depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan.
Yang kedua apa ya? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan Minta lebih maaf. baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah beberapa bulan ya, saya juga tidak mau berkomentar banyak tentang Menteri Keuangan ya, karena baru juga dilantik teman-teman. Kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana kerjanya, bagaimana inovasinya teman-teman. Ini kan yang jadi sorotan anaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jangan bicara-bicara ternak Mulyon ya. Kau itu sudah nikmati hasil kerjanya Mulyono selama 10 tahun. Kau kurang ngajar bicara ya. Kau bicara-bicara ternak Mulyono. Berarti kau juga yang lahir dari ternak tuh. Hah? Kau tahu Mulyono itu manusia. Ya ada anak sombong angku satu ini. Baru kemarin sore jadi anak menteri sudah sombong minta ampun. Hah? Nah ini, perpisahan ya, Ibu Sri Mulyani. Ini ketika Bu Sri Mulyani meninggalkan Kementerian Keuangan bersama dengan karyawan-karyawannya. Kembali kepada Bu Sri Mulyani, kan banyak komentar-komentar miring juga di medsos sekarang ini sejak beliau kemarin salah ngomong tentang beban guru menjadi beban APBN. Sebenarnya kan itu biasa ya. TNI, Polri, ASN, ya semuanya beban APBN gitu kan. Cuma agak sensitif karena kan kondisinya lagi tidak baik gitu kan. Yang perlu dicermati itu sebenarnya gini, beban apapun itu yang masuk kepada APBN itu sebenarnya 79-80% itu adalah uangnya rakyat, karena pajak rakyat itu yang mengkontribusi seperti itu. Pajak sumber daya alam kan cuma 3,4%, pajak korporasi itu sisanya berapa, 17 atau berapa gitu ya totalnya. Nah, ini yang harus harus dicermati sehingga tidak salah ngomong dan sebagainya. Tapi buat saya Bu Sri Mulyani itu juga sosok yang luar biasa. Dia cukup berjasa untuk Indonesia. Pada zaman COVID kemarin dengan Pak Jokowi itu juga mengelola fiskal dengan baik ya. Cuma sekali aja kan kita tumbuhnya 3%, yang lain kan tetap bisa dipertahankan. Itu secara ekonomi makro lah ya. Nah, 20 tahun ya Bu Sri? Kalau saya lihat, semua orang bisa salah, semua orang bisa tidak sempurna. Tapi di dalam itu semua pasti ada jasa-jasanya gitu. Kita juga seperti itu kan. Kita kan nggak sempurna juga gitu. Jadi nggak usah terlalu mutungan jadi masyarakat Indonesia semuanya marah-marah dan sebagainya. Situasinya lagi tidak baik-baik saja. Kemarin dengan di DPR kita demo bakar sana bakar sini. Nah akhirnya yang dibakarin kan asetnya negara. Terus tiba-tiba Menteri PUPR dalam 2 hari bisa buat budget 900 miliar gitu. Itu entah dengkul siapa yang dihitungnya, kita nggak tahu. Ini orang-orang kayak gini yang perlu diwaspadai. Nah, kita melihat sosok pengganti Bu Sri Mulyani, Sadewo atau siapa namanya, saya juga nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba nongol karena ya mungkin latar belakangnya pasti ada lah ya, rekam jejaknya ada.
Kalau enggak kan Pak Prabowo tidak menyomot gitu saja. Tapi ya ada aja miringnya gitu. Katanya itu orangnya Pak Jokowi lah segala macam. Ini sekarang kan isu Pak Prabowo dikepung orang Pak Jokowi ini apa? Termul dan sebagainya ini kan begitu menggilanya. Entah apa maksud mereka ya. Mungkin karena takut sama Pak Jokowi mau jadi presiden yang ketiga kalinya kali ya. Mudah-mudahan saja, kalau kita mah senang-senang aja gitu. Nah, terus gaya, jadi sudah dikomentari bahwa ini kok kayak gini, omong-omong juga nih dan sebagainya. Nggak usah diponis dulu, baru dilantik 1 hari, kita tunggu saja nanti hasilnya. Kan kayak Marwara kemarin kan, begitu dilantik gebrak meja sana sini, hari ini jeder. Nggak ada hasilnya juga, belum ada lah, bukan nggak ada ya. Kalau 3 juta rumah yang dijanjikan itu kan harusnya 1 tahun 600.000 unit. Sekarang udah 11 bulan nggak tahu entah kemana larinya kan. Pabrik semennya kemana, batunya kemana, pasirnya kemana, nggak jelas. Tapi ya sudah, kita lihat saja. Nah, itu dia untuk informasi kali ini teman-teman ya. Yang kita soroti itu anaknya Menteri Keuangan. Awal postingan kan seperti itu ya. Meskipun sudah lenyap di akun sosial medianya, tapi ya udah banyak yang meng-screenshot, memberitakan, memberikan respon. Yang kemudian klarifikasi. Dan klarifikasinya itu ya direspon lagi teman-teman oleh netizen. Karena dinilai anak Menteri Keuangan itu sombong ya, belagu seperti itu teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.